wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang pagi hari ini kita bisa berkumpul muwajahah, bertatap muka, bermajlis dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita panjatkan puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena dengan rahmat dan taufik hidayahnya kita bisa masih melaksanakan aktivitas sehari-hari kita, terutama kita bisa diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa dan lain-lainnya. Amin. Dalam bulan puasa itu adalah bulan yang dimana pada waktu itu semua al-amal mudha'afat, semua amal ibadah ganjarane ibadahe iku dilipat gandakan. Iku ananing bulan suci Ramadan. Banyak amal ibadah yang bisa kita apresiasikan di bulan suci ini setara dengan kekuatan kita. Nanti bisa sempat mengalir Quran, yang terus Quran. Nanti orang bisa ya sejene. Termasuk ke sedekah di bulan suci Ramadan juga adalah amal yang sangat dianjurkan ataupun sangat dimuliakan. Sedekah. Soalnya sedekah itu mungkin ada beberapa kutipan hadis. Jadi Rasulullah juga sering menyinggung perihal keutamaan daripada sedekah. Dulu Rasulullah itu pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jare kanjeng Nabi niku lamma khalaqallahu ta'ala al-ardha taharrakat khalaqal jibal fawada'aha. Jadi ketika Allah itu menciptakan bumi telah tercipta, kemudian langsung beranjak Allah memberikan gunung sing gede-gede gak Bu? Nah, di bayi gunung. Setelah Allah menciptakan gunung, di situ faida fa'ala dzalik, ketika Allah sudah melakukan hal tersebut, fata'ajjabal malaikah, malaikat terheran-heran ketika Allah menciptakan gunung yang Allah tetapkan di atas muka bumi ini. Malaikat itu heran, Insya Allah maksudnya apa ya? Dan dia akan anak gunung ning sedure bumi, wujudnya gede wisan makana gunungnya. Akhirnya malaikat itu kepo lah, malaikat itu terheran-heran, penasaran. Akhirnya takon malaikat karo Gusti Allah. Wa qalu ya Rabbi hal min khalqika syai'un ashaddu minal jibal. Ya Allah, sesuatu yang kau ciptakan ini, gunung yang besar dan kuat ini, apakah ada sesuatu yang lebih kuat daripada gunung ini ya Allah? Adakah sesuatu ciptaan engkau yang lebih kuat dan lebih dahsyat daripada gunung ini? Akhir dijawab oleh Gusti Allah, qala na'am al-hadid. Ya, ada yang lebih dahsyat daripada gunung dari Gusti Allah. Ada. Apa? Yakni al-hadid. Al-hadid itu adalah besi. Ada yang lebih hebat dan dahsyat. Apa? Al-hadid, kata Allah, besi. Kemudian bertanya lagi, ya Rabbi hal min khalqika asyai'un asyaddu minal hadid. Ya Allah, apakah ada lagi yang lebih kuat daripada besi ya Allah? Dari malaikat takon Gusti Allah, ya Allah, apakah ada yang lebih kuat lagi daripada besi ya Allah? Kemudian Allah berkata lagi, qala na'am an-nar. Ya, ada, yaitu api. Setelah besi ada yang lebih dahsyat lagi malaikat. Apa ya Allah? Api. Wa qalu, kemudian bertanya lagi, ya Rabbi hal min khalqika asyaddu minan nar. Ya Allah, apakah ada yang lebih dahsyat lagi daripada api ya Allah?
Dijawab lagi dengan Allah. Qala na'am, ya ada yang lebih dahsyat lagi daripada api. Apa itu? Kata Allah, yaitu ar-rih. Yang lebih dahsyat daripada air apa? Api adalah air. Kemudian bertanya lagi, ya Allah, jadi terus kepo terus malaikat sampai tekanan air, ya Allah, adakah yang lebih dahsyat lagi daripada air, ya Allah? Ada. Apa? Ar-rih, angin, ya Allah. Angin, malaikat terus Allah. Terus takon maning akhir malaikat untuk yang terakhir kali, ya Allah, apakah ada yang lebih dahsyat daripada rih, ya Allah? Apakah ada yang dahsyat daripada angin, ya Allah? Dari Allah, ada sesuatu yang aku ciptakan yang lebih dahsyat daripada semua yang telah aku paparkan tadi. Dari mulai gunung, besi, api, air, kemudian angin, semua ini ada yang lebih dahsyat lagi. Apa itu? Kata Allah, na'am. Ibnu Adam yatasaddaqu sadaqatan biyaminihi yakhfiha an shimalihi fa huwa asyaddu minhu, kata Nabi. Kata Allah, ya ada yang lebih dahsyat dari semua itu, yakni amalnya Ibnu Adam, yakni amalnya kita ini anak turunnya Nabi Adam yang mau bersedekah. Dari Gusti Allah itu amal Ibnu Adam sing gelem bersedekah. Biyaminihi yakhfiha an shimalihi asyaddu minhu. Sedekahnya Ibnu Adam yang hingga tangan kanannya itu tidak diketahui. Dalam artinya apa? Sedekah sirri. Wong ulama bengen Bu ya, bakal sedekah iku aneh-aneh. Saking pengen sedekah ora kedeleng nang menungsa ku, masyaallah. Jadi di kita ini dalan-dalan. Digulati wong sing ana ing dalan-dalan biasanya tempatnya ning kok wong sing lagi ngemis gulakan ning kono duitnya digletakaken ning kono sampai digletakaken hampir maksudnya apa sing jokote ku beli urun nanti sing mai iku si A sampai segitu. Karena apa? Sedekah sirri tusfi'u ghadab rabbi. Sedekah sirri itu bisa menyuruhkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya dengan amal sedekah sirri. Makanya di sini juga dijelaskan dalam suatu cerita itu dulu pernah ada seorang yang sedekah. Ceritanya orang yang sedekah itu termasuknya dulu ada seorang perempuan di sini yang datang kepada Rasulullah ingin didoakan tangannya itu menjadi tangan yang baik. Fakultu di sini, ya Nabi Allah, ud'u Allah hatta yuslih yadiyya. Ya Nabi Allah, doakanlah tanganku supaya tanganku ini bisa berbuat baik. Dengan ningkatin Nabi, daluk ningkatin Nabi Allah, doakan tangannya kita itu dibaringi tangan yang bisa berbuat amal baik. Faqala lahan Nabi, kemudian Rasulullah berkata, man ladhi abyasu yadak. Apa yang ada pada tanganmu itu? Dari kajian Nabi. Jadi wong wadon niku tekan kajian Nabi lagi genggam sesuatu. Tangan loro. Terus daluk kajian Nabi, ya Allah, ud'u Allah. Ya Allah, doalah pada kajian Nabi. Ya Allah, doalah bahwasanya saya ingin tangan saya ini doakan sebagai tangan yang berbuat baik. Akhirnya kajian Nabi mengatakan, iku sing digenggam sampean apa? Akhirnya di situ perempuan tadi berkata, ra'aitu fil mani qamat al-qiyamah wal jahim su'irat wal jannah uzlifat. Ya Rasulullah, saya semalam itu bermimpi. Saya bermimpi, di mimpi saya itu sudah terjadinya kiamat. Saya di mimpi itu terjadinya kiamat, yang mana surga dibuka, begitu juga pintu api neraka. Dan ketika hal itu sudah terjadi di mimpi saya itu, kata perempuan tadi, kemudian waladati fara'aitu fin nari jahannam waladati fi yadiha qat'atun asy-syaham wal ukhra kharqatun saghiratan taqatu binan jahannam.
Dan ketika surga dibuka, api neraka dibuka pintunya, di situ saya ketika melihat pintu api neraka, saya melihat ada anak perempuan saya di situ. Anak ning neraka. Namun dalam genggaman kedua tangannya itu memegang satunya segempal daging, satunya segempal roti. Dan di situ akhirnya saya penasaran. Akhirnya berkatalah orang perempuan tadi, malaka alaka fi hadil wadi wa kuntu muti'atan li rabbika wa radiyan 'inda zawjik. Apakah engkau melihat apa yang kau lihat? Dari memadun ini adalah jurang api neraka. Apakah engkau dulu ketika hidup itu taat terhadap Tuhanmu? Apakah engkau ketika hidup itu mendapatkan ridho daripada suamimu? Kemudian berkata perempuan tadi, ya ibnati, kuntu fid dunya bakhilatan wa hadzal mawdil bukhala. Wahai anakku, saya itu ketika di dunia semasa hidup saya adalah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Jadi ibu nih, saya itu ketika di dunia adalah tergolong dari orang-orang yang bakhil. Akhirnya di situ qalat laha, kemudian berkata lagi, nah itu apa yang ada pada genggaman kedua tangan kamu? Apa itu? Kemudian berkata perempuan tadi, sang anak perempuan tadi yang membawa dua sesuatu tadi berkata, hadza allatani tasaddaqtu bihi ma fid dunya wa tasaddaqtu fi jami'i amri illa bihima. Dua inilah yang pernah saya sedekahkan ketika saya masih hidup, selainnya tidak pernah. Saking bakhil, saking medite. Wis loro kintok. Kita pernah sedekah ning dunia iku wong sekitar. Selainnya pernah. Hanya dua ini yang saya sedekahkan kepada Allah di jalan Allah. Kemudian tak maling waqalat ya aina abi. Lah terus di mana ayah? Ayah di mana? Akhir dijawab huwa sakhiyun wa huwa fi mawdil azkhiyah. Kalau ayah dulu ketika di dunia tergolong dari orang-orang yang dermawan. Makanya oleh Allah sang suaminya ini, ayahnya ini ditempatkan di tempatnya orang yang dermawan, sakhiyun. Akhirnya di situ semajitu dari jannah wa idza waladi qa'iman. Hanya saja ketika saya menuju surga, kagetnya kenapa? Ternyata anaknya kuwis anak ning surga, sing mau ning neraka anak ning surga. Wa idza jaa waladi ta'imun ala haudik. Di situ dia bersama ayahnya berdiri di samping telaga Al-Kautsar. Telagane Kanjeng Nabi. Yang dikatakan telaga Al-Kautsar itu sapa wong sing meminum satu tenggak saja daripada telaga Al-Kautsar tidak akan pernah merasakan dahaga selama-lamanya. Iku arane telaga Al-Kautsar. Semoga-moga beliau tergolong umat Kanjeng Muhammad sing besok bisa minum telaga Al-Kautsar. Amin amin ya rabbal alamin. Makanya diteruskan ning ceritanya itu, ya Rasulullah, inna waladati kana imratuka al-muti'an rabbiha wa anta radhi anha wa hiya fi nari jahannam taharqa wa anta tasqin nas min haulin nabi. Ya Rasulullah, anak perempuan saya itu aslinya orang yang wong semedit asli. Jadi umatun-umatun yang kaji Nabi. Perempuan saya, anak perempuan itu muti'atan li rabbiha wa anta radhin anha. Jadi anak perempuan saya itu orang yang berarti hanya saja dia taat pada Allah, bahkan mendapatkan ridho darinya. Tapi kok dia ada di neraka? Wa anta tasqin nas min haudin nabi. Wonge taat tapi ana ning neraka. Itu bahayane bakhil. Wonge taat tapi bakhil. Soalnya apa? La yadkhul jannah al-bakhilu la yadkhulul jannah walau kana zahidan. Orang yang pelit, orang yang bakhil itu tidak akan masuk ke surga. Walaupun dikatakan orang yang bakhil itu orang yang zahid. Orang zahid apa? Orang yang zuhud itu orang yang tidak cinta dengan dunia. Jadi ibaratnya digambarkan anak si A iku hartane ngarat-ngarat sawahe
hektar-hektar. Tapi ana kabarnya wong kono niku ora seneng karo dunia. Ning sawah wis ora mandeng, ning duit ora mandeng, tapi ora gelem sedekah. Iku pada bae diarani wong sing bakhil. Makanya ini kene ceritanya kita bisa petik hikmah. Ya ibni Adam haramallahu al-bukhala wal muzribin. Maka diomongi karo kandidat ini, karo lakine sing wis mati surga mau. Yang namanya telaga ini itu oleh Allah itu haramkan untuk orang-orang yang pertama, orang yang bakhil, kemudian orang yang berdosa. Ning kono dikhususaken sing arane wong sing bakhil. Bagaimana tidak, wong bakhil niku asline lucu ya. Kabeh sejatinya perkara yang ada di bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya nek sampean salat ana doa kita inni wajhatin lillahi lillahi wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mati saya, hidup saya, semuanya hanya untuk Allah. Tapi udah kayak Gusti Allah kabeh. Mung ketika anong bakhil niku kaya wong iku ora diisi. Makanya bakal dari anak ulama ngibaratakan wong sing paling bahagia ning dunia iki wong sing profesine tukang parkir. Sampai ngerti tukang parkir gak Bu ya? Iku jare ulamane sampai ngibaratakan wong sing paling bahagia, wong sing paling atine tentrem iku wong sing profesine tukang parkir. Kenapa? Tukang parkir gak Bu ya? Ana mobil bagus parkir, ana motor bagus parkir. Tapi ketika mobil iku lunga, ketika motor iku lunga, wong tukang parkir kan biasa-biasa bae. Iya ta Bu ya? Ketika motor wis lunga, mobil wis lunga, ya tukang parkir biasa-biasa bae. Ikhlas. Kenapa? Karena dia tidak merasa memiliki. Makanya wong parkir bahasa di baratan wong sing paling bahagia ya kono. Soalnya kuncinya siji, orang ngerasa memiliki. Itu makanya salah satu sifat yang perlu kita tanamkan untuk bersedekah itu seperti itu. Semua itu milik Allah yang akan kembali padanya. Kayak jenengan kabeh iku bakal dihisab. Kalau dalam hadis awal hisabin yaumil qiyamah, amal yang pertama kali oleh Allah hisab, yang oleh Allah kalau akan dihisab adalah sholat. Sholat itu akan pertama kali Allah akan hisab kelak di yaumil qiyamah. Nah, maka dari kian kita itu namun nanti bisa setiap sampean sholat fardu, setiap sampean setelah melaksanakan sholat fardu itu seakanlah membaca doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Apa lo Rabu? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Sing biasa dinggon tahlil ka Bu? Ya. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata bih. Lan ning kono jare kene kula iku pas sing pondok ngaji, saponge sing gelem istiqomah maca donga pun insyaallah ketika ning yaumul kiamah hisab sembayange ora ditakoni, ora dihisab. Setiap membaca setelah salat fardu iku ora dihisab insyaallah. Ale ning kono Rabbana la tu'akhidna, Rabbana wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah engkau menuntut kami. Janganlah engkau menuntut salat kami ya Rabb. La tu'akhidna inna zina, sesungguhnya kami adalah hamba-hambamu yang banyak lupanya. Inna zina au akhtana, kami juga banyak kesalahannya ya Allah. Kami banyak lupanya ya Allah. La tu'akhidna, janganlah tuntut kami ya Rabb. Tuhannya kayak mana? Makanya ning sedekah pun niku termasuk ke kelak sampai ketika beranjak ning siratal mustaqim. Siratal mustaqim niku masya Allah, perjalanan niku tidak ditampau dengan 1, 2 bahkan 3 tahun tiba, malah dikatakan sampai ribuan tahun. Itu siratal mustaqim.
Termasuk amal yang akan menyelamatkan orang ketika di Shiratal Mustaqim adalah amal sedekah. Wong 1000 tahunan terus pas sampean liwat ning Shiratal Mustaqim iku ana sing arane ciptane Gusti Allah kaya model manuk sing bakal siap ngulung ketika sampean liwat ngalang-alangi. Bukan hanya itu saja, juga Shiratal Mustaqim iku jembatan sing tajamnya lebih dari silet dan tipisnya lebih daripada rambut. Bayangkan sampean kayak apa? Lu liwatnya baru bisa kebayang. Tapi ada Ibni Adam, ada umat Nabi Muhammad yang cepat, bahkan secepat kilat, termasuknya seperti orang-orang yang soleh, orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang beramal soleh, termasuknya sedekah. Kayak wong zakat ka Bu, Idul Adha, kurban gaya. Iku kurban iku sirri dari ulama, kurban itulah akan kelak menjadi kendaraan dia ketika melewati Shiratal Mustaqim. Wong sing korban ning Idul Adha, ku korban sapi, ku penting aja ayam mulai nunggangi pian mulai. Korban sing gede sekali yang sing sapi, hampir bisa kemot akeh beli ke rabine ora anak. Kare ayam yang mana ya? Ayam yang mana dengkur. Makanya ning sedekah iku termasuknya sedekah iku termasuknya makanya termasuk jadi tandurane wong sing beramal iku sedekah. Ibaratnya sedekah iku dari amal pun bisa Ibni Adam. Bagaimana tidak? Sedekah itu adalah sesuatu yang Allah karuniakan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Yang salah satu amal yang oleh ulama itu sering dijuluki sebagai penenang hati Allah ataupun meredupkan murka Allah, itu adalah kelebihan daripada amal sedekah. Makanya ninggene ku sampai dijelaskan sing arane sedekah ku pirang-pirang keutamaan. Pirang-pirang sampai-sampai ada orang dulu yang sering bersedekah. Sedekah itu adalah salah satu ketika bisa menjadi amal jariah kita kelak ketika kita sudah tiada, itu maksudnya sedekah. Makanya tertulis juga yang namanya sedekahun jariyah, sedekah yang mengalir. Apalagi sedekahnya berupa bangunan ataupun yang lainnya dengan cara infak, harta ataupun tenaga ataupun yang lainnya, itu akan terus mengalir dan mengalir. Sedekah itu ketika dilakukan banyak sekali cabangannya, termasuknya adalah sedekahun jariyah. Sedekahun jariyah ketika dipaparkan lagi bisa menjadi banyak lagi. Ada 3, al-ilmu yantafi', ilmu yang bermanfaat, kemudian al-waladun soleh, yaitu anak yang mendoakan, anak yang soleh yang selalu mendoakannya, dan juga sedekahun jariyah, sedekah yang diinfakkan di jalan Allah. Makanya di bulan suci Ramadan ini juga kita perbanyak zikir pada Allah. Dulu itu ada cerita Bu ya, wong zikir ana wong pas lagi haji, deke ngantuk pengen garap turune iku maca jokot krikil telu, sing sedurung deke maca la ilaha illallah, terus turun waktu ini 3 waktu turun 3 batu sebelum tidur membaca la ilaha illallah, kemudian tidur. Terkala ternyata dalam mimpinya dia itu dihadapkan ataupun digambarkan dia itu berada di masa terjadinya kiamat. Akhirnya ketika dia mulai hisab, orang tadi yang membawa kerikil maulah pas sedang itu orang malaikat itu digiring di malaikat Israel, digiring ke malaikat Malik menjaga neraka. Ayo milik kita diseret
diseret karo malaikat mau marani ning pintune api neraka. Wis garap dianjingaken ning neraka. Namun alhasil ternyata subhanallah, ketika wong mau iku wis digawa ning pintu api neraka, tiba-tiba wis kareger diceplungakne bae, moro-moro ana watu, tiba-tiba ada batu yang besar yang menggelinding menutupi pada pintu api neraka itu. Akhirnya malaikat bingung, waduh malah dipegang talane. Kiyen gini, akhirnya malaikat itu serempak wis kerja bakti wis gotong bareng-bareng. Akhirnya watune itu digotong karo malaikat. Ternyata malaikatnya orang kuat. Bu malaikat itu mangan burung serapan orang paham bu ya. Ternyata orang kuat. Malaikat orang kuat ngangkat batu sing nutupi pintu api neraka ku. Ya wis lah. Pintune masih akeh sing sejene bae. Akhir digawa nih pintu sing sejene. Begitupun ketika dibawa ning pintu yang kedua, wis garap janjiaken bae. Tiba-tiba ada batu lagi datang, blundung, tutup maning. Idih, ana watu maning ya Allah. Ayo angkat maning. Orang kuat maning malaikatnya. Sampai 7 pintu api neraka, setiap mau masukkan orang tersebut, setiap garap nyemplung akan nepekah, ujuk-ujuk tiba-tiba ana watu gede sing nutupi lawange. Akhirnya bingung wong malaikatnya bingung deh. Kini kita gede prank kan aja, muter-muter dilalai ditutupi kabeh lawange. Wis diangkat abot pisan. Wis las lapor pengen Gusti Allah. Ayo lapor. Akhir lapor malaikat Gusti Allah. Ya Allah, kita garap manjiaken wong kieu angel pisan ya Allah. Janjiaken neraka kieu tutupi watu mani. Ditutupi neraka kan tutupi maning, digawan pintu neraka tutupi maning. Waduh dan janjian di terus ya Allah, bingung malaikat bu. Akhirnya ya bingung maning. Masa iya dari Gusti Allah? Iya ya Allah. Waktu ini abot pisan diangkat ya, gede pisan. Gus angel lah nganjiaken kan diselepaken gak angel diselepaken kan. Akhirnya dari Gusti Allah ya wis. Ayat kaya konon dari Gusti Allah. Udkhul ibadil jannata birahmati. Masukkanlah hambaku ini ke dalam surga karena lantaran rahmat, kata Allah. Akhirnya digawa wong kuning ning pintu surga. Pas digawa ning pintu surga tekaning kono, pintu surga tertutup, dikunci, kegembok. Akhirnya tiba-tiba ketika sudah ada tepat di depan pintu surga itu, datanglah kalimat la ilaha illallah. Langsung terbuka, ceklek. Pintunya kebuka. Makanya dari Nabi hadis memang qala la ilaha illallah dakhala jannah. Ada orang yang mati kok sebelum matinya itu mengucapkan la ilaha illallah, niscaya akan masuk surga. Semoga kita oleh Allah diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena bagaimana akhirnya di situ masuklah hamba tersebut ke dalam surga. Di situ kesimpulan ceritanya apa? Orang tersebut ketika sebelum tidur bu ya, ikut jokot watu pitu, kemudian membaca zikir la ilaha illallah. Wis semono bae. Semono bae. Kok bisa kayak konon niku masyaallah. Mungkin niku nderminaken betapa luasnya rahmate Gusti Allah. Iku mung donga zikir la ilaha illallah ping siji. Iku bisa sampai kayak konon. Apa mana ketika kita berbanyak subhanallah. Karena la ilaha illallah dalam kalau saya pernah ngaji di pondok ya. Orang itu menyepelekan la ilaha illallah. Matilah gampang la ilaha illallah orang dawa apa kan bu ya. La ilaha illallah itu orang dawa apa ya. Akes nyepelekan. Padahal kenyataannya tidak. Ulama sengalime kayak apa, pinternya kayak apa, ahli ibadahnya kayak apa, itu yang paling diwutin iku sakaratul maut. Karena mengucapkan la ilaha illallah ketika di sakaratul maut itu tidak semudah ketika kita masih sehat. Kadang faktor maksiati, kadang faktor akibubati. Akhirnya ketika ditutup la ilaha illallah,
kayak apa, kayak ayam kenangkok ya dulu. Dia orang pelaprak kita mati dosa. Naudzubillahi min. Hakim makanya termasuk perkara sing duwe dene ning ulama iku sakaratul maut. Karena bagaimana tidak, sakaratul maut itu nanti ning bulannya gak semifinal apa final lah. Arahnya final ibaratnya. Jadi penentu amal kita dibawa atau tidak itu adalah ketika husnul khatimah. Husnul khatimah. Makanya kula dia pas ning pondok buat jamaah Qur'an kita pas waya subuh. Walaupun beliau ngalimnya kayak apa, terkenalnya kayak apa, wis ngalim ulama pisan ahli ibadah. Tidak kata subhanallah. Tapi ketika donga tekaning ya Allah, Allah marzuqnal husnal khatimah ya Allah. Sampai nangis ramadhan-madhan. Jaluk husnal khatimah ning Gusti Allah. Orang madeg-madeg pas tangan kula, ya Allah husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah, sampai nangis. Padahal ngalimi kayak konon tetep berdining pas ning sakaratul maut. Karena wong ketika sakaratul maut kabuya, yaitu ketika waktu itulah Allah membukakan fathul hijab. Hijab dibuka. Jadi ketika dek garap laka gar dicabut ning malaikat Israil, mata ketika memandang ke atas maka tembus surga. Mata ketika memandang ke bawah akan tembus neraka. Itu sakaratul maut. Makanya salah satu ciri wong sing husnul khotimah mati dalam keadaan senyum. Begitupun sebaliknya, ketika orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, maka dia akan meninggal dalam keadaan kemudian kamu syok, mencilak kemudian. Karena apa? Di waktu itu Allah akan membukakan hijabnya. Jadi mata ketika deleng lap, itu kedeleng di mana tempat dia akan tempati gelap di neraka apa ning surga. Makanya yang ulama rata-rata bakal kiai kan, bakal ninggal itu senyum iya tapi. Karena apa? Sing jemput itu langsung hawariyun gitu. Kapan wong soleh ya pada baik. Dijemput langsung ning bidadari. Makanya ketika sakaratul maut datang dia malah tersenyum. Seneng malah. Iku hawariyun, makan wong sing soleh. Bagaimana kita bisa memperoleh husnul khatimah? Salah satunya kita memperbanyak amal kebaikan. Walaupun toh kita tahu manusia itu adalah al-insan al-khata'wan nisyan. Pertanyaannya, kenapa manusia itu dalam peribahasa Arab itu dikatakan nas? Ya tabu. Menungsa itu di berbahasa Arab dikatakan an-nasu. Ya kan? Kalau saya pernah mengkaji tafsir dulu di pondok, alasan kenapa Allah menamakan manusia dengan an-nas, karena manusia bermakna kasratun nas, kasratun nisyan. Wong makhluk sing akeh lali, sing akeh lali. Rasulullah dalam satu hadis pas kita pernah ngaji gubu ya, masya Allah, eman ya karo hambanya, subhanallah, eman bisa. Sampai-sampai Gusti Allah itu nanti deleng hambane nengos kan ora milih dunia timbang Gusti Allah. Gusti Allah panggang ngenteni. Gusti Allah panggang ngenteni. Saya akan menunggu hamba saya sehingga dia mau kembali lagi pada saya. Gusti Allah memang setia, masya Allah. Makanya ning hadis, salah satu hadis itu ngalami Gusti Allah ning umat Nabi Muhammad. Salah satunya ya ibadi, sesungguhnya engkau adalah orang yang kelaparan, maka mintalah makanan terhadapku, niscaya aku akan memberikan makanan terhadapmu. Itu Gusti Allah saking iman ini saya. Sampai di akhir katanya Gusti Allah ngomong ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahar. Engkau adalah hamba-hambaku yang berbuat dosa di siang dan malam, maka mintalah ampunan terhadapku, niscaya aku akan mengampuni segala dosa-dosamu. Iku jare Gusti Allah niku arane hadis qudsi. Jadi sing arane hadis qudsi iku sing ngomong Gusti Allah ya di lewat Kanjeng Nabi, cuman ora dianjurkan ning Quran, dianjurkan ning hadis. Iku arane hadis qudsi. Jadi Kanjeng Nabi nyampaikan cuma isine iku kalame Gusti Allah.
Wis bareng-bareng doa, moga-moga kita akhir hayat karwizul diparingi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Lah carane pian tak husnul khotimah? Banyak. Cara meraih husnul khotimah itu banyak. Salah satunya kita memperbanyak amal ibadah, itu adalah salah satu husnul khotimah bisa kita raih. Kenapa? Karena dulu Rasul juga bersabda, matinya Ibni Adam, Nabi Ibni Adam tetap turun Nabi Adam itu akan meninggal menetapi pada kebiasaannya. Nah, dari kim, ya, kebiasaannya sampai apa? Itu akan menjadi penentu sampai kelak di hari akhir. Ya moga-moga baik. Ibarat sampai kebiasaan sampai mengantarkan anak sekolah ya subhanallah. Iku mancingnya jihad fisabilillah. Ketika sampean contoh lah cuma aja sampai bu ya, semisal anak si Al mengantarkan anak yang ngaji, wis tengah dalan anak yang serontol di seberang kan pas karim boken lewat ketabrak, jebret, meninggal. Itu husnul khotimah. Kenapa? Dalam keadaan di jalan Allah dengan Allah. Apa maning ngajiakan anaknya belajar ngaji Al-Quran. Itu mancingnya husnul khotimah juga. Makanya dari kajian Nabi ini wa'at bi'isayyatal hasanata tamhuha. Iringilah kejelekan dengan kebaikan. Kenapa? Li'annaha dari kajian Nabi ini wa'at bi'isayyatal hasanata tamhuha. Karena amal kebaikan itu dapat melebur pada amal kejelekan. Makanya kita jangan pernah memandang orang lain sebelah mata. Kadang mau tatone tarikus sholat, wonge ninggal sholat, wonge mabukan, wonge begal, wonge mengkainin badek. Tapi kita tidak tahu berapa amal hasanah, amal kebaikan yang dia simpan di hadapan kita. Mungkin pening hadapan kita memang ning orang sholat, tapi dia kedua kelebihan ali sodako katakanlah. Walaupun dia kayak orang sembahyang, tapi dia kayak penyabar, sabar bisa. Makanya Sayyidina Umar sing kelas sahabat baikku manjing surga nih Gusti Allah, bukan karena keadilannya, bukan karena kesolehannya, bukan karena hafidhi, bukan karena sahabatnya, tapi melainkan pernah pas waktu uripe Sayyidina Umar itu pernah nolong burung yang sedang dimainkan oleh anak kecil. Udah cilik dengan manuknya digedolan nggak bu? Jadi manuknya digedolan, akhirnya Sayyidina Umar itu terenyuh hatinya, Masya Allah, malah senang manuknya. Akhirnya Sayyidina Umar marah, yang buat cilikun, nang menek tak bayar itu manuknya, wis cilik pira. Saya umang, ini siapnya, tak payah saya Sayyidina Umar, wis ujung nabi manuknya. Akhirnya burung itu diterbangkan bebas. Sing ketika ning yaumul barzah, ning hadapan Gusti Allah, Sayyidina Umar oleh pangampunan Gusti Allah, oleh rahmat Gusti Allah. Iku ternyata lantaran deke pernah pas urip iku nylametaken burung iku lho. Bukan karena adil, bukan. Karena ilok ngolongi burung. Iku. Makanya kita tidak tahu. Makanya dari Gusti Allah Quran ya, la tahzanu. Janganlah engkau merendahkan orang lain. La'alla mungkin saja dia itu lebih mulia daripada engkau. Mungkin saja mereka itu lebih mulia daripada engkau. Makanya jangan pernah lah kita ada orang yang tariku sholat terus kita benci, jangan. Kita boleh benci dengan amalnya tapi tidak dengan orangnya. Jadi kajian Nabi kan ngajarkan kayak orang. Bahkan kajian Nabi pas bengen anak jenazah Yahudi bu ya, Yahudi Nasrani kah, anu mati jenazah wong kafir. Lagi duduk-duduk karo sahabat, pas liwat katil wong Yahudi iku kanjeng Nabi ngadeg subhanallah, akhlaknya kanjeng Nabi ngadeg. Akhirnya sahabat bingung, ya Rasulullah, hadzal janazati min janazatil kufar ya Allah. Ya Allah maha. Ya Rasulullah, jenazah kiniku jenazah wong sing kafir. Tapi kenapa jenengan malah ngadeg? Akhirnya dari kanjeng Nabi ini, saya menghormati orang ini bukan karena alasan saya dia Yahudi, entah dia Nasrani, tapi saya berdiri karena saya menghargai dia juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian Nabi mengajarkan sampai walaupun berbeda agama, apa maning kita sama Islam, makanya bareng-bareng
kita saling menghormati. Makanya al-Islam al-muslimul akhul muslim. Orang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah saling menyayangi, tidak pernah saling mendengki. Itu orang yang Islam. Dinakin kita sini niat ngajak batur bu ya, karena waktu durasi kan lumayan suwe. Ternyata teman saya yang satunya lagi halangan, yang satunya halangan lagi. Jadi ya wis ben maning ganjarannya tak burung dewekan ora apa-apa. Amin. Aduh, kipas ini lah iya sih mau ngomong boy. Jadi intinya mumpung kita di bulan suci Ramadan, Jalan aja wis. Iya, emang rusak ini. Ini kenapa dia semua pamangan sih anu. Ah, gantian itu kesel. Gantian. Jaluk baik nih, Pak. kalau bengi kita gue nempati malam Ramadan ke pira? 15. 15. Aku temen 16. 15 ya? Belum ada kunut ya? Belum ada kunut ya? 15. 15 ya? 15. Belum ada kunut kan tadi malam tuh. Ntar malam. Bareng guys. Ning malam ke-15 wa fi lailatul khamisata asyara tusalliya alaihi al-malaika wa halamatul arsyil kursi. Sapa wonge jare ulamae sing gelem salat tarawih. Iki Bu sing gelem tarawih ka, bengi ka tak pae wurud iki. Fadilahe sapa wonge sing gelem salat tarawih ning malam ke-15 tusalli alaihi al-malaikah wa halamatul arsy wal kursi. Sapa wonge umatnya kanjeng Nabi Muhammad sing gelem salat tarawih ning malam ke-15, dia akan didoakan oleh malaikat ning arsy. Jadi malaikat-malaikat sing arsy ning kursi ning Gusti Allah iku semua berseru nyuwunaken ngampura anggo wong-wong sing gelem salat tarawih. Wis bareng-bareng bengi ngilangan buya tarawih buya. Jadi jare sampe sapa wong sing gelem tarawih ning malam ke-15 bakale didongaaken ning malaikat sing ana ning arsy ning langit kamu arsy Gusti Allah. Berseru kabeh didongani. Didongani apa ampura, dimintakan ampunan. Sing donga ku malaikat sing donga. Iku keutamaan salat tarawih ning malam ke-15. Jadi wis ngono beta angya. Jadi hampura ya kita dewek berhiji ya dekan iku wis bingung dewek karep ngisi apa ki sejam gua sendekan. Waduh wis campur wis nengen ngalor ngidul wae. Sing siji mbura keton nggih nyantruk ning ndi ora apa. Ada apa ya, apa? Tanya jawab aja, tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya. Ya bukan anak sing pengen takon buat mangga. Siapa juga ada yang mau bertanya? Mama Anis bertanya. Sing bertanya Mama Aisyah dulu ya, Mama Aisyah lah bertanya. Mama Akhtar mau bertanya? Mama apa jawabannya? Kita pun apa ya? Yang penting jangan gimana caranya? Hah? Gimana caranya? Ya udah nggak apa-apa kan bertanya. Gimana caranya?
supaya cepat kaya gitu. Ya rezekinya banyak lah ya. Gimana caranya supaya rezekinya tambah banyak gitu. Sodako. Kalau saya dulu pernah dibilangin kiai saya itu kalau cuma pengen cepat kaya itu sering baca ya Latif ya Rozak ya Latif ya Rozak. Nah, itu. Oh, ya catat. Bisa akeh-akeh. Nah, sing sering maca ya Latif ya Rozak ya Latif ya Rozak. Lu mandi-mandi ketika ditambah duhaan. Tapi duhaannya jangan sepione, orang sepione duhaan. Duduk dari sepion kan aku kan dibarengi karo kudu sembuh masih aku doa iku. Doa termasuk. Terus juga bisa dengan cara membaca waqiah. Terus surat sing ngelancaraken rezeki. Surat Al-Waqiah, kemudian wirid ya Latif ya Razak. Iku gampang akan rezeki insyaallah. Rezekine lancar, berkah. Amin. Wis taka-taka muru-muru sing ora paham lah. Tunggu taka-taka ana rezeki wis bro. Soalnya termasuk ke rezeki malayah tasib iku ya wong sing gelem ngiling karo Gusti Allah iku razaqallahu malayah tasib. Allah akan memberikan rezeki tanpa dia duga. Tekani sing di umur tekan dewek bae. Ana sajene maning wis ta. Selain kaya, ayo. Itu tuh mama. Mama Jess, itu bertanya. Pertanyaannya boleh gak saya itu barang? Iya. Doa supaya nggak gelisah gitu. Apa? Supaya tidak gelisah. Minta doa supaya tidak gelisah gitu. Minta doa supaya tidak gelisah. Supaya tidak gampang. Simple. Sing akeh selawat. Soalnya makanya selawat itu sing bagus ketika untuk hal seperti itu. Kan setiap selawat itu mempunyai kelebihan masing-masing, mempunyai fadilah masing-masing. Ada masalah untuk kita tidak supaya hati tenang ikuti belkulub urus salawat belkulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dhimbil qulubi wa dawaiha wa pada apa beli bu? Apalah barang-barang yang meneng baik. Puasa. Oh iya, pengen ke sholat dulu ya. Instrumu ya, barang-barang ya. Iya. Siji loro telu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dhimbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala selapat tibil qulub. Mau ketika sampai ora sempet karena dawas di selawat itu ya. Wis sing akeh selawat insyaallah. Direkan tidak bene man kasara salatu alayya sapa wong sing akeh selawat kalau kita Allah akan menghilangkan kesusahan dalam hatinya. Allah akan menghilangkan hatinya daripada kesedihan, kesusahan. Allah akan memberikan kebahagiaan dalam hatinya. Ini semua Bu ya.
Hampura kita juga hampura buat anak kata-kata yang orang enak, kurang sopan, kurang mengenakan kita hampura Bu ya. Wis mono baik, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.